Alhamdulillah Rabbil Alamin. Unzilal Quran fi syahrir Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati pengurus Mushola Nurul Hidayah. Kemudian yang sama-sama kita hormati nenek mama, alim ulama, para asatis, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tarawih dan witir, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini. Malam kabar kini, Bu? 23 dompet 23. Malam yang ke-23, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan Qiyamul Lail di malam ini. Jadi ada dua nikmat, Bu, dua nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama nikmat kesempatan, dan kedua nikmat hidayah yang telah Allah turunkan kepada kita. Kalau yang dua ini ndak dapat awak, Bu, cie saja ndak dikasih Allah, maka kita tidak bisa hadir di dalam musola kita ini. Ada orang yang hanya mendapatkan kesempatan, Bu. Allah memberikan kesempatan kepada dia, tetapi Allah belum kasihkan hidayah kepada orang ini, maka orang ini tidak bisa hadir. Ada juga orang yang Allah telah berikan hidayah kepada orang itu, tetapi Allah belum lagi beri kesempatan kepada orang itu. Mungkin karena sakit, mungkin karena terlalu sibuk, maka tetap juga tidak bisa hadir. Alhamdulillah kita yang hadir di dalam musola ini mendapatkan kedua-duanya, sehingga kita bisa hadir di musola kita pada malam hari ini. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Jadi yang ingin saya sampaikan gini, Bu, ada 3 poin. Kalau 3 poin itu ada di dalam diri kita, maka kita bisa merasakan betapa manisnya iman. Tuh. Jadi kalau kita memiliki yang 3 ini di dalam diri kita, maka kita akan menikmati, merasakan betapa nikmatnya, betapa manisnya iman. Jadi tidak payah rasanya wak mengeluarkan pitih wak untuk bersedekah tu, Bu. Tidak baik rasanya wak mengeluarkan pitih untuk berikan ke anak yatim tu, tidak susah, Bu. Hadis ini sahih, Bu. Hadis ini ada di Sahih Bukhari, hadis ini juga ada di Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah SAW di sana? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Halawatal iman itu manisnya iman. Ada 3 poin. Kalau ada yang 3 itu, maka kamu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah yaitu kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain. Yang pertama, kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Kira-kira ibu-ibu ambo di sekolah model itu, Bu. Lewat dulukan Allah daripada yang lain. Lain. InsyaAllah, Bu. Lain. Ini yang pertama, Bu, ya. Kita mendahulukan Allah daripada yang lain. Kita lebih cinta kepada Allah daripada harta yang kita miliki. Kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari suami dan istri nawak punya, Bu. Ibu merela itu kira-kira, Bu.
Ma ibu nan cinta kepada Allah atau pada suami ibu? Payah ibu jawabin abu. Ma ibu lebih mencintai Allah atau suami ibu? Kini yang bagi pertanyaan cik ibu. Contoh suami ibu konyo orang sibuk, orang yang sangat super sibuk. Jadi rupanya beliau iko karajo di Solo, dinasnya di Solo abu. Sekali 3 hari baru pulang. Hari nangka ampe ditelepon ibu dek suami ibu. Adinda, udahlah sudah karajo, le bisa menyepi udah ke Solo kini. Apa jawaban ibu? Le mau ibu nyepi? Abu? Ndak dor jawab ibu rapat. Ndak mau ibu nyepi rapat. Kalau tadi kita cinta kepada suami kita bu, maka pasti awak japui. Seminimal-minimalnya disuruh orang ya bu, disuruh orang menyepi suami wak. Iya mudah itu ibu, atau ibu sendiri yang jemput? Dijapui deh ibu. Kalau ibu cinta sama suami ibu. Nah kira-kira bu, kalau sakit awak damam sakit gitu, dijapui juga nak bu. Nah kira-kira model itu lah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil itu apa bu? Lah dikumandangkan azan di musola atau di masjid. Bagagi hak pergi ke musola atau masjid. Wak dulukan Allah daripada yang lain. Kalau wak di pasar waktu itu wak manggale, wak berjualan di sekolah, di kantor, dimanapun kita berada, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita, maka kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama ya, kita lebih mendahulukan Allah daripada yang lain. Kita cinta harta kita, tetapi kita harus lebih cinta kepada Allah. Kita mencintai keluarga kita, tetapi kita harus lebih mencintai Allah. Tuh bu, yang pertama. Kemudian poin yang kedua, supaya kita mendapatkan halawatul iman, manisnya iman itu adalah kita mencintai sesama kita, saudara seiman, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua bu. Kita mencintai saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita, siapapun itu, kita mencintainya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan, bukan karena inyo itu atasan kita, bukan karena inyo itu orang kayo, orang yang terpandang dan lain-lain. Tidak, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu bu, ada 7 golongan nantinya yang akan mendapat naungan. Salah satunya siapa? Seorang pemuda yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta karena Allah itu bu, tidak ada alasan. Kenapa kamu dekat sekali dengan dia? Karena dia atasan saya, karena dia orang kaya, orang yang dermawan, karena dia orang yang terpandang di kampung ini, makanya kita dekat dengan dia. Tidak, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu gitu Pak. Lain apa? Insyaallah lain. Insyaallah lain. Ini yang kedua bu. Yang kedua yaitu kita mencintai saudara seiman kita, tetangga kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga supaya kita mendapatkan halawatul iman ini adalah bahwa kita sangat takut kita masuk lagi ke dalam kekafiran, sebagaimana kita takut masuk ke dalam api neraka. Apa maksudnya tuh Pak? Maksudnya mungkin kini awak lah elok, dulu mungkin awak belum pernah sembahyang lai, dulu mungkin belum pernah awak untuk melakukan kebaikan, kini awak lah berubah. Kini awaklah berubah. Maka setelah kita berubah, setelah kita rajin sholat, rajin puasa,
maka kita takut untuk meninggalkan sholat, sebagaimana takutnya kita masuk ke dalam api neraka. Tuh Pak, di dalam neraka tu angin Bu. Lai percaya Bu? Lai angin. Dalam suatu hadis itu dikatakan bahwa salah satu azab nantinya di dalam neraka itu yang paling ringan Pak. Kau paling ringan kok Pak? Yang paling ringan apa? Yaitu seseorang dipakaikan sendal dari api neraka. Ketika dia memakai sendal ini, maka hancur lebur seluruh badannya sampai ke kepala. Dari kaki sampai kepala hancur. Manggal laga. Itu yang paling ringan tuh Bu. Itu yang paling ringan. Nah itu Bu. Jadi kita takut untuk kembali kepada keburukan, untuk tidak lagi kita melaksanakan sholat yang selama ini sudah kita laksanakan sholat, sebagaimana kita takutnya masuk ke dalam api neraka. Ini Bu, tiga poin yang harus kita lakukan, yang harus ada di dalam diri kita kok, sehingga kalau ada itu di dalam diri awak kok, maka kita akan merasakan betapa manisnya iman. Itu kalau lahdo dan tiga tu nak barek langkah kaki wak ke musaji lah Pak. Kalau lahdo yang tiga tu nak barek rasanya wak untuk bersedekah, berinfak, wakaf kepada masjid atau musola lah. Nak barek awak untuk menyatuni anak yatim kau lah Bu. Kalau lahdo yang tiga tu kita ludukan Allah dan Rasulnya, yang lain kita sayangi, tetapi kita lebih menyayangi Allah dan Rasulnya. Dan kedua, kita menyayangi saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita, teman sahabat kita, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ada kepentingan, bukan karena dia apa-apa, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu kita takut untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana takutnya kita masuk ke dalam api neraka. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi yang tiga kau harus kita latih dalam diri awak. Apalagi sekarang adalah bulan Ramadan Pak. Ada yang mengecek bulan Ramadan itu adalah bulan latihan. Kenapa bulan latihan? Selama di bulan Ramadan itu awak rajin sembahyang, ke masjid, ke musola, kita rajin tilawah Al-Quran, kita rajin untuk melaksanakan solat tarawih, solat witir, solat sunat yang lainnya. Nanti bagaimana setelah Ramadan ini pergi? Makanya orang yang sukses di bulan Ramadan kok tandonya itu Pak, tandonya besok setelah Syawal datang celiknya. Contoh bapak eko ketika Ramadan rajin bana ke musola, rajin bana bersedekah, Al-Quran 3 kali khatam. Tetapi setelah Ramadan habis, setelah Syawal nanti datang, le masih rajin ke musola, le masih rajin kita bersedekah, le masih rajin kita membaca Al-Quran. Kalau le rajin berarti sukses kita selama di bulan Ramadan. Tetapi kalau Ramadan habis, Al-Quran pun ditutup. Ramadan habis, sedekah pun jarang. Ramadan habis, musola pun lah jauh. Tak nampak jalan musola itu Pak. Itu namanya tak sukses kita di bulan Ramadan. Ibu sedang jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi makanya bulan Ramadan kini kok Pak, kita tidak ada jaminan akan bertemu lagi di Ramadan selanjutnya, Ramadan tahun depan, tidak ada jaminan. Maka kita niatkan di dalam diri kita itu bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalau Ramadan terakhir kita, besok tidak akan bersobok kita dengan bulan Ramadan lain. Jadi perbanyak amal ibadah selama kita di bulan Ramadan. Dan salah satu amalan yang sangat terbaik Pak, kini adalah 10 terakhir, malam yang ke-23. Biasanya di masjid besar ataupun di musola itu ada satu amalan. Apa itu Pak? Iktikaf di masjid atau di musola. Kita laksanakan. Untuk apa? Untuk menghitung-hitung diri kita kok.
untuk menghitung-hitung diri kita kok apa yang telah kita lakukan selama kok. Maka di bulan Ramadan inilah kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Waktu kita sebaik-baiknya. Maka kalau kita banyak beribadah di bulan Ramadan, siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, maka mudah-mudahan dengan puasa yang awak kerajaan di siang hari itu tercapailah nanti tujuan dari puasa yang kita lakukan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itulah salah satu tujuan daripada puasa yang kita lakukan itu, Pak. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Apa dan Ibu sidang jamaah tarawih dan witir rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan apa yang nambah sampaikan iko bisa kita pahami bersama-sama dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang bisa merasakan halawatul iman, yaitu manisnya iman. Makanya yang 3 tadi harus kita latih, apalagi sekarang adalah bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu, kalau ada salah dan janggal ambo mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kebodohan ambo sendiri. Ambo tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.